Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Azmi Manurung SPDI, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 31 Kelompok 4 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Ayat-Ayat Al-Quran pada Siswa Kelas 4 di SD Negeri 1680 Kota Tebing Tinggi. Berikut adalah laporan aktualisasi saya. Kegiatan pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP revisi materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan waktu pelaksanaan kegiatan dari tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, mengkonsultasikan konsep RPP kepada kepala sekolah. Yang kedua, menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, meminta pengesahan RPP kepada kepala sekolah. Output kegiatan pertama, tersusunnya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP revisi materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kegiatan kedua, membuat media visual pembelajaran menulis ayat Al-Quran dengan waktu pelaksanaan kegiatan dari tanggal 5 September 2022 sampai dengan 10 September 2022. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, mencari referensi media visual pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media visual pembelajaran. Yang keempat, mencetak dan memasang media visual pembelajaran. Output kegiatan kedua, yakni media visual pembelajaran menulis ayat Al-Quran. Kegiatan ketiga, membuat buku khusus menulis ayat Al-Quran dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 12 September 2022 sampai dengan 17 September 2022. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, mencari referensi membuat buku khusus menulis ayat Al-Quran. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat buku khusus menulis ayat Al-Quran. Yang keempat, membuat dan mencetak buku khusus menulis ayat Al-Quran. Yang kelima, membagikan buku khusus menulis ayat Al-Quran. Dengan output kegiatan buku khusus menulis ayat Al-Quran. Kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis ayat Al-Quran dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 19 September 2022 sampai dengan 24 September 2022. Adapun tahapan kegiatan, yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, menyiapkan ruang kelas yang kondusif. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran menulis ayat Al-Quran. Dengan output kegiatan, terlaksananya kegiatan pembelajaran menulis ayat Al-Quran. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran menulis ayat Al-Quran dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022. Adapun tahapan kegiatan, yang pertama, memberikan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, memberikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan output kegiatan, hasil evaluasi dan penilaian siswa.
Kemanfaatan aktualisasi yang saya buat, yang pertama, memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua, memberikan penguatan terhadap nilai sekolah. Yang ketiga, memberikan dampak positif bagi sekolah dengan adanya guru yang menerapkan nilai dasar ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang keempat, memberikan contoh teladan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru berdasarkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Yang kelima, terlaksananya proses pembelajaran interaktif, bervariasi, dan tidak monoton sehingga siswa lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, memberikan kepuasan kepada orang tua siswa dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dan perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan aktualisasi, yang pertama, sulit menemukan bentuk RPP yang sesuai dengan bentuk kurikulum Merdeka. Dengan strategi mengatasi, berkomunikasi dengan rekan kerja dan rekan seprofesi dalam menemukan bentuk RPP yang sesuai dengan bentuk kurikulum Merdeka. Hambatan yang kedua, ada satu siswa yang tidak hadir ketika evaluasi pembelajaran. Dengan strategi mengatasi, memberikan evaluasi pembelajaran kepada siswa tersebut di hari yang lain. Perubahan isu sebelum dan sesudah aktualisasi. Sebelum aktualisasi, yang pertama, nilai siswa 75% di bawah KKM dalam pembelajaran menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, guru tidak menggunakan proyektor dan juga media visual dalam memberikan materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa tidak termotivasi dalam belajar, terkhusus dalam belajar menulis. Yang keempat, kurangnya komunikasi antara guru dan kepala sekolah. Yang kelima, kurangnya kerjasama dan saling membantu antara sesama guru. Sesudah aktualisasi, pertama, seluruh siswa telah mencapai nilai KKM dalam pembelajaran menulis ayat Al-Quran. Yang kedua, guru tertarik untuk memberikan pembelajaran dengan menggunakan media visual dan proyektor. Yang ketiga, siswa tertarik dan semangat untuk belajar dengan beragam media pembelajaran. Yang keempat, guru sering berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah terkait peningkatan belajar siswa. Yang kelima, antara sesama guru saling bekerja sama dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun penguatan kompetensi teknis bidang tugas dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian pemaparan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.